Apakah kalian tahu tokoh dalam uang ini? Kalian mungkin sering melihat wajahnya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah Pangeran Antasari, seorang sultan dari Kerajaan Banjar yang dikenal gigih dalam menghadapi penjajahan Belanda di Kalimantan pada Perang Banjar. Banjar hanyalah satu dari beberapa kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Para sejarawan meyakini bahwa ada dua jalur masuknya Islam ke Kalimantan. Pertama, Islam masuk Kalimantan melalui jalur Malaka, yaitu ketika Islam dibawa oleh ulama dari Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Kedua, Islam masuk Kalimantan melalui jalur dakwah yang dibawa para mubalik atau pendakwah yang dikirim dari Tanah Jawa pada masa Kerajaan Demak. Agar dapat memahami lebih dalam tentang kerajaan Islam di Kalimantan, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Islamisasi di suatu daerah selalu diawali dengan masuknya pendatang yang membawa misi untuk menyebarkan agama Islam atau berdakwah. Namun, ada kalanya pendatang juga sekaligus membawa misi untuk berdagang. Hal ini terjadi pula pada proses awal Islamisasi di Pulau Kalimantan. Lambat laun, lahir sejumlah kerajaan Islam di Kalimantan, antara lain Kerajaan Paser, 1516 hingga 1906, Kerajaan Banjar 1526 hingga 1905, Kerajaan Kota Waringin 1615 hingga 1948, Kerajaan Pagatan 1750 hingga 1908, Kerajaan Sambas 1671 hingga 1950, Kerajaan Islam Kutai Kartanegara 1575 hingga 1960, Kerajaan Berau 1377 hingga 1830, Kerajaan Sambaliung 1810 hingga 1960, Kerajaan Gunung Tabur 1800 hingga 1953, Kerajaan Pontianak 1771 hingga 1808, Kerajaan Tidung 1551 hingga 1916, dan Kerajaan Bulungan 1731 hingga 1964. Dalam pembahasan kali ini, kita hanya fokus pada dua kerajaan, yakni Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak. Pertama, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berpusat di sekitar Sungai Nagara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keberadaan Sungai Nagara sangat menunjang kehidupan keseharian masyarakat di Kalimantan Selatan. Bahkan, wilayah lain seperti Balikpapan, Kandangan, dan Amuntai memanfaatkan Sungai Nagara untuk aktivitas pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Banjar diketahui lebih banyak dari Hikayat Banjar, Kronik Banjarmasin, dan Kitab Negara Kertagama. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Banjar. Berdasarkan sumber sejarah berupa Hikayat Banjar dan Kronik Banjarmasin, diketahui bahwa Kerajaan Banjar pada awalnya terbentuk dari sebuah penaklukan yang dilakukan oleh Pangeran Samudra dengan bantuan Kerajaan Demak untuk memperoleh kemenangan atas Kerajaan Daha. Pangeran Samudra kemudian berpindah agama ke Islam dan menyandang gelar Sultan Suryanullah. Dia memiliki kewajiban mengirim upeti kepada Kerajaan Demak. A.A. Sensi, penulis buku antropolog asal Belanda, menjelaskan bahwa sekitar tahun 1550, Sultan Suryanullah berhasil memperluas kekuasaannya hingga wilayah Sambas, Batanglawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, dan Sambangan. Setelah itu, Sultan Rahmatullah menjadi raja kedua sepeninggal ayahnya, Sultan Suryanullah. Pada waktu itu, Sultan Rahmatullah masih rutin mengirimkan upeti kepada Kerajaan Demak. Kepemimpinan berlanjut kepada Sultan Hidayatullah, tetapi tidak banyak terdapat sumber sejarah mengenai pemerintahannya. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Musta'in Billah. Pada masa kekuasaannya, Sultan Musta'in Billah memindahkan ibu kota Kerajaan Banjar dari hulu Sungai Nagara ke Amuntai atau Martapura. Pada abad ke-17, Sultan Musta'in Billah dikenal sebagai raja yang tangguh dan ditakuti musuh karena memiliki kekuatan pasukan berjumlah 50.000 orang. Ia juga terlibat dalam peperangan dengan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sepeninggal Sultan Musta'in Billah, tahta kerajaan terus dilanjutkan oleh keturunannya. Sejak wafatnya Sultan Adam, pada 1 November 1857, proses pergantian pemimpin Kerajaan Banjar mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda. Hal ini menimbulkan banyak perselisihan di antara keluarga raja. Perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan, terutama pada tahun 1859 hingga 1863 oleh beberapa tokoh, seperti Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, dan Haji Nasrun. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Banjar.
Kehidupan sosial masyarakat Banjar umumnya diklasifikasikan setelah campur tangan Belanda dalam politik kerajaan Banjar. Saat itu, terdapat 3 tingkatan berdasarkan kelas sosial, yakni sebagai berikut. Tingkatan pertama adalah golongan penguasa yang terdiri atas para raja, keluarga raja, dan bangsawan. Tingkatan kedua adalah golongan orang-orang Belanda yang memiliki hubungan baik dalam perdagangan dengan golongan penguasa. Tingkatan ketiga adalah golongan rakyat yang terdiri atas profesi pedagang, petani, dan nelayan. Kehidupan ekonomi masyarakat Banjar bergantung pada sektor perdagangan dan pertanian. Komoditas unggulan yang diperdagangkan adalah lada yang diperoleh dari pedagang Demak dan Goa, Sulawesi. Pada tahun 1667, terjadi migrasi pedagang Mataram Islam dari Jawa ke Kerajaan Banjar akibat agresi VOC atau Kongsi Dagang Belanda terhadap Mataram Islam. Selain itu, aktivitas perdagangan di Pelabuhan Banjar menjadi makin ramai tak kalah menjadi Perang Makassar antara VOC dengan Kerajaan Goa Talo. Kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat Banjar diawali oleh Islamisasi Raja Pendiri Kerajaan Banjar, yakni Sultan Suryanulo, yang awalnya menganut Hindu, kemudian menganut agama Islam usai menerima bantuan dari Kerajaan Demak. Sejak saat itu, Islamisasi di wilayah Kerajaan Banjar berkembang pesat dengan pembangunan masjid-masjid. Selanjutnya, pada abad ke-18, terdapat seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari 1710 hingga 1812 yang mengajarkan ilmu fikih atau syariat. Kitab yang ditulisnya berjudul Sabil al-Muhtadin atau Sabil al-Muhtadin. Ia pun ahli dalam bidang tasawuf dengan karyanya Kas al-Ma'rifah. Kedua, Kerajaan Pontianak. Tanda masuknya Islam ke Kalimantan Barat dilihat melalui penemuan nisan makam Islam di wilayah Sukadana dan Tanjung Pura. Menurut arkeolog S. Sidamais, nisan-nisan tersebut berasal dari abad ke-14 sampai ke-15 dan memiliki kemiripan dengan nisan yang ditemukan di Tralaya, Mojokerto, Jawa Timur. Tome Pires menyebut bahwa di Kalimantan Barat terdapat kerajaan Tanjung Pura dan Lawe yang masih terikat hubungan perdagangan dengan Malaka dan Jawa. Tanjung Pura dan Lawe diperintah oleh seorang adipati yang tunduk kepada Kerajaan Demak. Tanjung Pura dan Lawe adalah kerajaan penghasil komoditas emas, berlian, dan padi. Pada abad ke-17, kedua kerajaan tersebut diperkirakan menjadi salah satu bagian dari Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Kerajaan Pontianak terletak di persimpangan antara Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Daerah tersebut tidak cocok dikembangkan menjadi lahan pertanian karena mengandung tanah liat dan gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Pontianak. Terdapat 2 versi sejarah mengenai proses pendirian Kerajaan Pontianak. Kedua versi ini berasal dari sumber literatur yang masih perlu dikaji untuk menentukan akurasinya. Versi pertama menyebut bahwa Islamisasi di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, berkembang pesat sejak datangnya rombongan pendakwah dari Takrim, Hadramaut, Yaman saat ini, yang datang ke Kalimantan Barat pada abad ke-18. Rombongan tersebut adalah Syarif Idrus Abdurrahman Al-Alidrus yang datang bersama anak buahnya. Rombongan tersebut awalnya menuju ke Mampawah, kemudian menelusuri Sungai Kapuas Kecil dan sampai di suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian dipercaya sebagai pemimpin utama masyarakat yang dikenal dengan sebutan Raja Kubu dan mendirikan istana Kadriyah dan benteng pertahanan dari kayu. Daerah tersebut mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan dengan datangnya para pedagang dari berbagai negeri. Syarif Idrus memerintah Kerajaan Pontianak diperkirakan pada tahun 1771 hingga 1808 atau pada sumber lain dikatakan tahun 1779 hingga 1789. Syarif Idrus diperkirakan termakan hasutan dari VOC pada tahun 1778 untuk melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan di sekitar Kalimantan. Pada tahun 1787, dengan bantuan VOC, Kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kerajaan Tanjung Pura dan Mempawah. Syarif Idrus wafat pada tahun 1808. Setelahnya, politik adu domba VOC diduga menyulut perang saudara sesama ahli waris antara Syarif Kasim dan Syarif Usman dalam perebutan kekuasaan. Perselisihan tersebut dimenangkan oleh Syarif Kasim yang mendapat dukungan penuh dari VOC. Versi kedua mengatakan bahwa Islamisasi di Kalimantan Barat, terutama di wilayah Sukadana, dilakukan oleh pendakwah dari Takrim, Hadramaut, Yaman saat ini yang bernama Habib Hussein Al-Qadri. Habib Hussein awalnya singgah di Aceh,
kemudian pergi sampai ke Semarang. Ketika di Semarang, ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syaih dan ikut berlayar ke Sukadana. Sampai di Sukadana, ia mendapat sambutan hangat dari Sultan Matan dan rakyatnya. Setelah itu, Habib Hussein pindah dari Matan ke Mempawah untuk berdakwah agama Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Habib Hussein berdakwah secara berpindah-pindah. Habib Hussein meninggal di Mempawah dan digantikan oleh putranya bernama Pangeran Syahid Abdurrahman Nurul Alam. Pangeran Syahid Abdurrahman Nurul Alam pergi dengan sejumlah santrinya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak dan mendirikan keraton serta masjid agung. Ia kemudian bergelar Syarif Abdurrahman Nur Alam bin Habib Hussein Al-Qadri dan memerintah pada tahun 1773 hingga 1808. Pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh Syarif Qasim bin Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1808 hingga 1828. Pemerintahan Kerajaan Pontianak selanjutnya dipimpin oleh keturunan keluarga Habib Hussein Al-Qadri. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Pontianak. Berdasarkan kelompok etnis yang mendiami Kerajaan Pontianak, terdapat 3 kelompok yang diidentifikasi sebagai masyarakat Pontianak. Ketiga kelompok itu terdiri atas masyarakat asli atau suku Dayak, kelompok pedagang atau Melayu, Bugis, dan Arab, serta imigran Tiongkok. Kelompok pedagang Melayu, Bugis, dan Arab diperkirakan sebagai kelas penguasa dan golongan penganut Islam terbesar di Pontianak. Sementara itu, imigran Tiongkok lebih memilih berdagang dan berkuasa secara ekonomi dan tinggal di wilayah pesisir. Adapun suku asli atau masyarakat Dayak diperkirakan lebih memilih tinggal di pedalaman pada saat itu. Kehidupan ekonomi masyarakat Pontianak berpusat pada aktivitas perdagangan dan melibatkan para pedagang dari luar daerah untuk berdagang di Pontianak. Komoditas yang diperdagangkan adalah hasil bumi setempat seperti garam, berlian, emas, lilin, rotan, karet, tepung sagu, kopra, lada, kelapa, gambir, tengkawang, dan pinang. Komoditas unggulan yang paling dicari oleh pedagang dari luar Pontianak adalah garam. Kehidupan kebudayaan masyarakat Pontianak dapat kita ketahui dari warisan budaya berupa bangunan keraton yang terletak di Pontianak. Keraton tersebut adalah Keraton Kadriyah yang terbuat dari kayu. Di dalam keraton terdapat koleksi takhta, meriam, benda-benda kuno, barang pecah belah, dan foto keluarga kerajaan. Keraton lainnya di Pontianak adalah Keraton Amantubillah, bekas keraton Kerajaan Mempawah. Jalur pertama masuknya Islam ke Kalimantan adalah jalur Malaka dengan ulama dari Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai sebagai pembawa ajaran Islam. Selain itu, jalur lain yang digunakan adalah dakwah Islam oleh para mubalik atau pendakwah yang dikirim dari Tanah Jawa. Sejalan dengan perkembangan penganut Islam di Kalimantan, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam di wilayah Kalimantan yang didirikan sebagian besar oleh para pendatang yang menyebarkan agama Islam. Dua kerajaan Islam besar Kalimantan adalah Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Banjar diketahui mendapatkan islamisasi dari para mubalik yang diutus Demak sebagai balas jasa perebutan Kerajaan Daha. Kerajaan Pontianak mendapatkan pengaruh islamisasi dari para mubalik dari Hadramaut yang diduga kuat adalah utusan Kerajaan Samudra Pasai atau Kerajaan Perlak. Situasi perkembangan politik pemerintahan dua kerajaan tersebut akhirnya mendapat campur tangan dari VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perselisihan dan perebutan kekuasaan antara ahli waris kerajaan yang berujung pada kekuasaan VOC atas perdagangan dan hasil alam Pulau Kalimantan. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Banjar ditandai dengan klasifikasi masyarakat menurut strata sosial, yaitu golongan penguasa, warga Belanda, dan golongan rakyat biasa. Sementara itu, dalam Kerajaan Pontianak terdapat 3 kelompok masyarakat, yaitu kelompok penduduk asli dari suku Dayak, kelompok pedagang, dan kelompok imigran Tiongkok. Kehidupan ekonomi masyarakat kedua kerajaan umumnya bergantung pada sektor perdagangan dan pertanian. Komoditas yang diperdagangkan masyarakat Kalimantan adalah hasil bumi setempat dan rempah-rempah, khususnya lada. Sementara itu, peninggalan kebudayaan masyarakatnya juga beragam, seperti warisan budaya berupa bangunan keraton, masjid, benda pecah belah, barang-barang kuno, dan karya-karya sastra bernuansa Islam.